pemainnya juara, supporternya teladan, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Learning together because we are sekelas. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, balik lagi dengan saya, Elsya, dari studio saya. S-Class ini adalah bagian dari Saya Talks, seperti yang udah kemarin ya, tahun kemarin dilaksanakan. Jadi ini lanjutan ini di tahun ini gitu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Oke, teman-teman tahu dong nih dari background saya, kira-kira kita hari ini bakal bahas apa nih S-Class-nya gitu kan. Nah iya betul banget, kita bakal bahas Jakarta International Stadium. Oke, kita bakal sama-sama ngulik nih, JIS itu desainnya seperti apa sih sekarang, terus sespesial itukah atau gimana sih, ya kan? Oke. Jadi untuk teman-teman sekelas yang mau bertanya bisa langsung tulisin nih pertanyaannya di kolom chat. Karena nanti di akhir bagi 3 penanya terbaik berhak mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet masing-masing sebesar Rp200.000.
Oke, jadi teman-teman sekelas dimohon untuk stay nih sampai akhir gitu. Oke, tentunya sepanjang S-Class kemarin sampai S-Class hari ini tidak luput dari bantuan para sponsor kita, yaitu Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, PT Ambal Akar, Sarana Jaya, dan PT Transportasi Jakarta. Oke, diskusi malam hari ini akan dimoderatori oleh moderator ulung kita, yaitu Mas Tommy Arif, Design Director studio saya. Nah, tapi agak berbeda nih dari seri-seri sebelumnya gitu. Setelah ini akan ada special opening speech dari Bu Doti Windajani selaku Ketua IAI Jakarta periode 2021 sampai 2024. Halo Bu Doti. Halo Mbak Asa, Sehat, apa kabar? Halo, baik, sehat. alhamdulillah. Ya, semangat ya Mbak. Iya. Sekali ya. Oke, kepada Bu Doti waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Toti, Bapak Iwan Kurniawan, Pak Prasetyo Adi, dan Pak Ari Wibowo, serta rekan-rekan sejawat yang hadir pada malam hari ini. Kami IAI Jakarta berterima kasih kepada studio saya atas inisiatifnya untuk membuka wacana mengenai ruang publik Jakarta. Jadi memang kita perlu banyak melihat ruang publik Jakarta yang kualitasnya lebih baik di depannya. Dan pada malam hari ini sesuai dengan agenda paparan itu ada GIS Jakarta International Stadium yang dahulu dikenal dengan BMW. Dan memang di sini kita melihat sistem konstruksi yang unik ya, yang baru dengan retractable roof-nya yang di Jakarta. Kemudian green building issues ya yang sudah dipenuhi. Juga kolaborasi yang sangat baik antar perencana dan kontraktor ya pelaksana. Dan tidak luput juga dengan kolaborasi yang baik dengan semua seluruh stakeholder, terutama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Jadi semoga acara malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi referensi untuk kita bekerja ke depan. Terima kasih dan selamat menikmati paparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Elsa. Terima kasih Bu Elsa. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita undang aja langsung nih moderator ulung kita. Mas. Udah lupa nih, udah lama absen kita ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sekelas yang sedang bekerja dan belajar di rumah, yang sedang bersantap malam atau lagi nongkrong di kafe menunggu meeting selanjutnya. Jumpa lagi bersama saya Tommy Arif dalam ruang kelas S-Class. S-Class merupakan ruang kelas di mana kita akan mengupas dan mengintip perkembangan terakhir ibu kota yang kita bahas dari sisi ide, desain, dan juga kolaborasi tentunya. Udah lama kita absen karena libur akhir tahun, sekarang S-Class balik lagi, tetap membahas perkembangan ruang publik kota Jakarta pada umumnya semakin menarik tiap waktunya. Di episode perdana ini tahun 2022 sangat spesial karena kita akan membicarakan salah satu ikon terbaru olahraga di kota Jakarta, Jakarta International Stadium. Stadion bertaraf internasional yang paling mutakhir di Jakarta, berkapasitas 82.000 penonton, tercanggih, dan salah satu yang terbesar di Indonesia pastinya. Nggak cuma itu, dia juga sudah mengantongi sertifikat Green Building, di mana sangat jarang pengembangan development semasif ini memperoleh sertifikat seperti itu. Belum lagi juga bisa dimanfaatkan untuk event-event tidak hanya untuk event olahraga, tapi juga untuk event hiburan dan juga acara-acara besar lainnya. Belum lagi, letaknya di pesisir Jakarta sangat menarik. Bagaimana stadion ini bisa menjadi sebuah katalisator untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Konektivitas yang akan menjadi isu di mana nanti ketersambungan dengan noda-noda transportasi di Jakarta yang tentunya harus bisa mengakomodasi ribuan penonton yang akan nanti mengunjunginya ketika sedang ada event atau pertandingan yang berlangsung. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja menyapa teman berbagi kita. Saya ingin menyapa pertama Pak Iwan Kurniawan. Selamat malam Pak, sehat Pak? Pak Iwan Kurniawan merupakan selamat malam Pak Tommy. Pak Iwan Kurniawan adalah Kabiro PLH DKI Jakarta. Berikutnya Pak Wibowo, Project Manager dari Jakarta International Stadium ini. Selamat malam Pak Wibowo. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan yang terakhir adalah sang arsiteknya Pak Prasetyo Adi atau kita sapa dia Pak Tio.
dari Managing Director PDW. Selamat malam, Pak Tio. Selamat malam. Selamat malam. Ya, oke, langsung aja. Yang pertama saya ingin bertanya dulu dengan Pak Iwan tentunya ya, sebagai dari Jakarta nih ya, Pemda Jakarta ya. Pak, pembangunan stadion ini kan udah lama nih Pak ya, dari 10 tahun atau 10 tahun yang lalu lah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, latar belakang dan nilai pentingnya apa sih Pak pembangunan stadion ini sehingga dia harus dilaksanakan gitu loh Pak? Ya, makasih Pak Tommy. Ya, jadi Stadion Jakarta International GIS ini ya, GIS Jakarta International Stadium ini adalah perwujudan dari tertundanya pembangunan stadion ya. Stadion yang memang bertaraf internasional yang dihadirkan di Jakarta karena beberapa puluh tahun yang lalu itu ada stadion di Menteng ya yang memang Stadion Persija yang terkena dampak dari adanya penataan kawasan yang dikenal saat ini menjadi Taman Menteng ya, kemudian dari situ dialihkan pembangunannya ke Stadion Lebak Bulus. Nah, seperti itu. Kemudian tidak berapa lama karena ada kegiatan strategis nasional ya, pembangunan infrastruktur transportasi di mana membutuhkan depo yang memang membutuhkan lahan yang cukup luas ya, sehingga dan rencana tersebut adalah untuk poros selatan utara ya, untuk MRT tahap pertama, sehingga pilihan jatuh ke lokasi Stadion Lebak Bulus ya, yang di mana pada saat itu ya dilihat menjadi lahan yang potensi untuk pengembangan Stadion Lebak Bulus. Nah, tetapi Pemprov DKI tidak diam ya, tidak hanya menjadikan lahan stadion tersebut menjadi lahan stadion menjadi stadion Depo Lebak Bulus, tetapi juga ada upaya untuk menggantikannya kata itu. Nah, ini menggantikannya dicarikanlah lokasi yang di wilayah DKI Jakarta khususnya di utara bagian dari penataan pesisir. Ini ada lahan yang waktu itu dikenal sebagai Taman BMW ya, itu merupakan lahan pemenuhan kewajiban dari 7 developer ya. Itu seluas 66 hektar, 66.000 meter persegi ya, 6,6 hektar. Mungkin saya coba akan memberikan satu preview secara kawasan perkotaan dulu nih ya, sebelum nanti rekan-rekan dari Jakpro, Pak Ari, kemudian dari Pak Tio, ini akan menjelaskan secara arsitektural dan juga secara lingkup yang lebih mikro seperti itu. Ya, ini bisa diturunkan biar agak tergambar. Ada sebelum ini yang atas, paling atas dulu yang ada. Nah, ini yang ada bendera-benderanya. Oke, jadi kita kalau melihat secara kawasan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan ya, jadi secara perkotaan bagian dari juga perbaikan daratan untuk menuju ke satu kawasan yang memang terrehabilitasi dengan baik ya, yang dan terpadu ya, di mana ada JIS di sana sebagai simbol kemajuan ya, atau simbol dari landmark kawasan. Kemudian juga nanti kami juga Pemprov DKI Jakarta dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota akan melakukan penataan Waduk Cincin. Ya, ini dikenal Waduk Sunter, Waduk Cincinnya. Ini akan menjadi satu pemandangan yang nanti akan menjadi destinasi wisata baru di Jakarta Utara, seperti itu, yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Kemudian juga ada pembangunan JSS, itu bagian dari pengelolaan air limbah yang terpadu dengan Waduk Cincin. Kemudian juga tentunya keberadaan stadion ini ya tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada dukungan infrastruktur yang lain seperti itu. Sehingga perlu ada pengembangan sarana-prasarana yang lain, seperti ada rencana stasiun LRT ya, itu ada di notasi legenda E ya, huruf E. Kemudian juga ada
dukungan transportasi jalan Transjakarta nanti koridor 14 ya, dari Senen sampai dengan JIS. Kemudian ada rencana stasiun kereta api sisi barat JIS itu juga akan dikembangkan sebagai dukungan pengembangan kawasan. Kemudian stasiun kereta api di sisi timur JIS. Nah ini ya. Kemudian reaktivasi dari nanti KRL ya dari stasiun Tanjung Priuk. Kemudian juga ada pengembangan ITF, ini bagian juga pengembangan kawasan yang permasalahan perkotaan, permasalahan persampahan ini lokasinya juga di sini ya, bagian juga yang nanti akan terpadu dengan kawasan ya. Kemudian juga ada infrastruktur akses kawasan yang nanti akan ada pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dengan flyover-nya, kemudian juga penataan jalan-jalan akses menuju JIS, kemudian juga ada penataan pedestrian seperti itu. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang secara kawasan itu akan mendukung penataan secara kawasan. Lanjut, slide berapa? Nah ini ada beberapa timeline yang memang nanti akan diselesaikan pada tahun ini ya, yang dilaksanakan oleh Jakpro ya untuk di situ sendiri, kemudian juga untuk penataan Kamubayam, kemudian juga ada penataan Waduk Cincin ya. Nah ini ada proses-proses yang nanti akan dilaksanakan seluruhnya nih ya, diharapkan bahwa ini akan menjadi satu kawasan perkotaan baru, kawasan yang terrevitalisasi dan terintegrasi seperti itu. Ya tentunya ini akan menjadi satu destinasi wisata, tempat edukasi bagi masyarakat dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ya, keberadaan JIS ini adalah bagian dari RPJMD tahun 2017 tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta. Ya dengan ini kita juga sekilas yang melihat visi ya Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya ya, yang warganya terlibat di dalam mewujudkan keberadaan, kemudian keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Ada 5 misi yang akan dilakukan di dalam penataan ini yang nanti akan sinergis yaitu dan selaras, yaitu pembangunan manusianya. Nanti kita lihat bagaimana penataan di Kamubayam ya, kemudian kesejahteraan ekonomi yang nanti juga terintegrasi dengan penataan Kamubayam. Ini nanti dari Pak Ari juga bisa menjelaskan secara detail ya proses yang saat ini sedang berlangsung, kemudian bagaimana penyiapan integritas aparaturnya ya untuk menyiapkan segala sesuatu proyek-proyek yang memang dedicated untuk segera dilaksanakan dan dituntaskan, kemudian menjadikan kota Jakarta kota lestari dan juga simpul kemajuan. Nah inilah JIS ini juga sebagai simpul kemajuan kota, simpul kemajuan kota Jakarta untuk juga bisa bersaing kepada kota-kota dunia yang sudah lebih maju seperti itu. Oke, siap. Oke. Jadi memang nah, inilah gambaran yang memang untuk menjadikan Jakarta sebagai simpul kemajuan ya, nanti bagaimana penerjemahan kreatifnya di dalam penataan kawasan. Ya, memang berarti visinya tidak hanya untuk membangun sebuah stadium saja, tapi memang untuk menata sebuah kawasan tersebut supaya bisa menjadi sebuah simpul kemajuan gitu Pak ya, bagi kota Jakarta tentunya pastinya. Ada destinasi baru di utara Jakarta nih. Nah, sekarang saya ke Pak Ari dulu nih. Mumpung tadi udah ngomongin sejarahnya, sekalian aja nih Pak, bisa ceritain nggak Pak awalnya nih Pak, sejarahnya nih, pihak-pihak yang terlibat tuh siapa aja, terus tantangannya apa sih Pak untuk mewujudkan rencana ini yang mungkin sekiranya awalnya kayak cuma mimpi kita punya stadion internasional di utara Jakarta dengan konsep yang seperti ini Pak, bisa cerita nggak Pak Ari? Ya, Mas Tommy, tadi di awal Pak Iwan sudah menjelaskan ya bahwa visi pembangunan stadion, ini Jakarta International Stadium, calon stadion megah kebanggaan kita semua ya. Jadi memang penugasan dari Pemprov kepada kami, PT Jakpro ini tidak hanya membangun stadion saja Mas, melainkan kawasan olahraga terpadu. Jadi ini kami dasar penugasannya dari Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2019. Jadi kalau menilik sejarahnya ke belakang sampai saat ini ya, kurang lebih 2 tahun nih pembangunan sudah berjalan. Memang latar belakang mengapa JIS ini dibangun, tadi Pak Iwan sudah banyak cerita ya, ini sebagai pengganti stadion yang ada di Lebak Bulus yang beralih fungsi menjadi depo MRT. Nah, terpilihlah lahan di sini di lokasi di Tanjung Priok kurang lebih seluas 23 hektar ya, 23 hektar ya betul. Nah, kami
sudah berinisiasi ya atau memulai untuk kick off-nya sebenarnya per Maret ya 2019, dan kami start untuk pelaksanaan konstruksi itu di bulan September awal tahun 2019. Dan ini sangat seru Mas kalau saya bagi mungkin kepada teman-teman ya yang hadir di webinar kali ini. Memang ini proyek besar ya, mega project yang penuh cerita kolaborasi ya. Artinya di sini Jakpro sebagai pihak ya yang membangun ini tidak sendirian. Kami tentu ditemani oleh dari konsultan ya, baik itu manajemen konstruksi, konsultan QS, dan tak lupa untuk kontraktor pelaksananya. Dan di tahap awal memang kami ini membangun kami juga dibantu oleh konsultan, di mana ini tantangan bagi kami, bagaimana mewujudkan ya stadion sebagaimana permintaan atau requirement dari Pak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, bahwa kami harus bisa mewujudkan stadion dengan kapasitas tidak tanggung-tanggung ini, 82.000 tempat duduk, di mana bukan ini Pak? Ya? Terbanyak di Indonesia atau gimana? Ya, ini terbesar ya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, bahkan di stadion-stadion modern, terutama karena jarang sekali Mas untuk stadion dengan kapasitas 82.000. Rata-rata stadion baru yang dibangun itu sekitar 55 sampai 60.000 ya di Premier League ya, dan ini 82.000. Selain itu banyak sekali ya, artinya requirement dari memang Pemprov yang menjadikan bahwa stadion ini sangat istimewa, selain dengan fitur tadi atap buka tutup atau retractable roof, kemudian tadi juga sudah disinggung tentang green building dan lain-lain. Nah, untuk aspek regulasi ini juga challenge bagi kami ya, bagaimana dalam mendesain ini harus menyesuaikan dengan peraturan ketatakotaan, bagaimana kami mengurus perizinan, karena walaupun ini proyek penugasan Mas, kami untuk pengurusan perizinan ya ini tetap berjalan ya, sebagaimana mengurus perizinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan kami tentu saja dibantu atau kolaborasi ya dengan stakeholder terkait di Pemprov DKI seperti Dinas PTSP, kemudian ada Dinas Cipta Karya, kemudian ada Badan Pengelola Aset Daerah, BPKD, dan lain-lain. Nah, ini sangat-sangat seru. Jadi kami tidak sendirian, kami dalam menjalankan proyek ini didukung oleh semua stakeholder ya, terutama dari provinsi sampai dengan wilayah ya Mas. Jadi perangkat wilayah di Wali Kota Jakarta Utara sampai ke unit terkecilnya, sampai ke kelurahan ya. Jadi ini kami berusaha mewujudkan, ingin menyuguhkan hasil yang terbaik ya, khususnya untuk warga DKI Jakarta dan umumnya nanti untuk masyarakat Indonesia. Yep. Tantangannya gimana tuh Pak? Awal-awal lihat tuh kan tanahnya, kalau yang sekarang kita kan udah bagus tuh, awal-awal kan pasti masih kosong gitu. Iya. Kalau di awal masa konstruksi banyak sekali tantangan ya Mas ya, karena lahan tempat rencana proyek itu memang dari awal kami mengidentifikasi ya, salah satunya ada keberadaan pipa atau utilitas milik PGN yang itu melintang nih di yang akan kita pancang untuk fondasinya Mas. Kemudian juga alhamdulillah itu sudah kami koordinasikan kepada PGN dan berhasil direlokasi. Kemudian saat ini juga masih terdapat jalur SUTT ya Mas ya, itu di sisi utara, di mana ini menjadi bukan kendala ya sebenarnya nih. Untuk saat ini baru terasa untuk pada saat kami melakukan erection ya fasad, terutama di sisi utara, dan mengingat bahwa komponen atau material dari fasad ini merupakan metal enamel ya, tentu akan ada risiko semisal ada induksi dan lain-lain. Nah, kami strateginya mengatur atau berkoordinasi dengan PLN ya, tentu saja untuk memasang atap ini di mana satu segmennya itu kurang lebih seberat 7 ya, sekitar 7 ton ya. Padahal satu elemen fasad ini kalau di total ya hampir sekitar 20 ton. Dari total 12 segmen, tinggal dikalikan aja itu Mas, itu beratnya berapa ya. Nah, itu beberapa ini ya Mas, untuk kena teknis dan non teknisnya
tentu di sisi utara, Mas, kami juga berhadapan dengan warga ya, warga yang ada di sekitar proyek itu sebenarnya mereka menduduki, Mas, untuk lahan milik Pemprov. Ini yang kami lakukan treatment-nya melalui pendekatan community development, melalui resettlement action plan, dan alhamdulillah saat ini sudah bisa terselesaikan dengan baik dan kondisi land sudah clean and clear. Jadi kami membangun tanpa menggusur, ini sesuai dengan amanah ya dari Pak Gubernur. Oke, berikutnya saya mau ke Pak Tio dulu nih Pak, Mas Tio lah ya, sama arsitek biasanya manggilnya Mas. Nah, ini kan stadionnya ini kan awalnya dari sayembara nih, dan kebetulan PDW dari Mas Tio nih yang terpilih gitu ya. Konsep besar awalnya itu desainnya tuh seperti apa, Mas? Bisa cerita nggak, Mas? Terus sampai yang sekarang mungkin nanti jadinya. Memang saya dibantu dengan slide ya. Ini adalah kondisi awal gitu. Dan kami lihat tadi yang Pak Iwan sebutkan ada kereta api yang sekarang belum ada penumpangnya. Jadi salah satu prasyarat stadion itu kan bagaimana pada saat event 80.000 orang dan orang yang nggak punya tiket pun datang ke sana. Kemudian yang penting juga bahwa lahan ini dekat sekali, bahkan kalau tadi lahannya itu 23 hektar, sebenarnya secara total termasuk waduk dan lain-lain kita bisa lihat di sini Taman BME terus ITF kebelakangan ya, itu ada 70 hektar. Jadi kami lihat bahwa stadion ini adalah satu katalis untuk kegiatan masyarakat yang nanti beraktivitas di sini gitu ya, jadi taman gitu. Jadi konsep awalnya ini sebenarnya udah konsep yang lumayan baru karena stadionnya bergeser. Tadinya stasiun terletak di sisi utara dari lahan 23 hektar, tapi karena masifnya ini jadi hampir 2 kali lipat lebih besar, tapi juga lebih kecil footprint field of play-nya karena pada saat 2010 itu ada track and field, ada lintasan atletik. Jadi bagaimana mengembalikan fungsi taman ke dalam kawasan ini gitu. Jadi ada plaza penerima, plaza transit, kemudian ada transit, ada transit hub gitu yang sekarang mungkin sudah ada Transjakarta yang situ dan yang tadi sudah disebutkan Pak Iwan. Tentunya ini akan jadi kebanggaan warga Jakarta. Jakarta sendiri sejak Stadion Menteng dan kemudian Stadion Lebak Bulus ditutup, sudah tidak punya stadion lagi yang untuk bertaraf internasional bahkan nasional. Jadi bagaimana sebenarnya warga DKI, warga Jakarta punya satu kebanggaan khusus. Dan konsep yang penting selain bahwa ini jadi tempat infrastruktur publik, ruang publik, tapi dia juga bisa menghidupi diri sendiri gitu. Kami juga membantu Jakpro, anak perusahaan Jakpro di Jakarta International Equestrian. Kami memberikan konsep bahwa jangan kita bangun istilahnya white elephant gitu ya. Kita tentu bangun stadion, kita jangan bangun white elephant yang banyak istilah ininya ya. Jadi cost center. Kalau bisa ada profit centernya. Kenapa? Dia juga multifungsi dan nanti di sekeliling stadion itu juga ada retail. Retail itu tidak hanya terjadi pada saat ada pertandingan atau event, tapi juga bisa sepanjang tahun gitu, sepanjang hari. Gitu. Dan kemudian kalau tadi mungkin nanti Pak Ari bisa menjelaskan lebih lanjut, kita punya corporate box, ada sekitar 50 corporate box yang bisa dijual dan bisa juga difungsikan sebagai ruang meeting gitu ya. Ini konsep-konsep sketsa-sketsa awal. Jadi bagaimana sedikit mungkin footprint kelihatan di atas. Kemudian kalau kita lihat bangunan-bangunan stadion yang modern yang baru gitu ya, Allianz Arena udah agak lama tapi dia lumayan baru konsepnya bahwa bagian keliling stadion itu nggak berhubungan langsung dengan ruang publik karena ada pemisahan, jadi itu udah paid area gitu. Tapi bagaimana kita mempertahankan taman di sekitarnya. Jadi kami ini sayembara ya, sekarang udah berubah. Bagaimana jadi ada pada saat pertandingan yang punya tiket bisa langsung masuk aman gitu ya, terkontrol. Kemudian
di sekelilingnya bisa jadi taman untuk orang nonton bareng gitu. Jadi kami punya konsep itu juga. Nah ini dari bentuk dasar oval, lingkaran, terus ada ini diambil dari pakaian adat Betawi gitu ya, topinya pengantin Betawi sebenarnya ya. Bagaimana terus kemudian kita buat konsep visual arsitekturnya. Dan jadi di lahan 23 hektar itu ada area stadion, ada ruang publik, karena ada syarat-syarat teknis juga. Lapangan harus menghadap utara selatan. Kemudian ada 2 lapangan latih yang sekarang udah jadi, yang udah dipakai itu untuk multi event seperti PON, Asian Games dan lain-lain. Ini kita lihat side plan-nya. Jadi kita punya plaza publik, kemudian plaza yang untuk penonton. Tapi pada saat tidak ada pertandingan tentu bebas gitu ya. Kemudian pada akhir-akhir ada tambahan bahwa atap stadion bisa jadikan tempat wisata gitu ya. Saya belum tahu nanti bagaimana Jakpro mengelolanya. Tapi nanti orang bisa naik ke atas, bisa jalan, bisa lihat sekeliling 360 derajat ke arah utara, ke arah laut, ke Ancol, atau ke arah selatan, skyline kota, atau ke timur, skyline kota juga gitu ya. Ke arah barat masih kelihatan laut. Jadi satu daerah kunjungan khusus karena tingginya stadionnya 70 meter seperti bangunan 15 lantai dan di sekelilingnya tidak ada bangunan tinggi gitu. Jadi kita bisa lihat juga kalau dari jalan tol gitu ya, mungkin masih di atas jalan tol gitu. Ini adalah konsep yang awalnya. Kalau kita lihat nih kawasan footprint stadionnya jauh lebih kecil dan bagaimana mengembalikan tamannya. Tapi kemudian karena persyaratan teknis dan lain-lain, stadion membesar yang tadinya 2 tier, jadi 2 tier itu ada 2 tingkatan stadion, jadi 3 tier. Kemudian konsepnya juga berubah, yang tadinya lingkaran yang dinamis, kemudian menjadi tadi yang pakaian adat Betawi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau ada ini diskusinya bagaimana perforated fasad ini berfungsi, ada dual fungsi ya. Dan nanti ada kelemahannya juga sebenarnya ya. Tapi ini adalah plaza gitu. Jadi kalau kita lihat GBK sekarang kan dia level publiknya kan hanya 1 level. Kalau ini dinaikkan 2 level. Kemudian ada level khusus untuk pemain. Jadi pemain dan ini nggak pernah nyampur. Kalau di GBK tuh bus pemain mau datang, jalanan ditutup dulu gitu. Kalau ini nggak, dia bus pemain datang dia langsung masuk langsung ke ruang ganti, dia nggak akan berhubungan dengan wartawan atau penonton atau masyarakat yang datang gitu ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan yang 70 hektar tadi, bagaimana nanti akan di presentasi Pak Iwan juga ada tadi extend ke Danau Sunter gitu ya. Kemudian ini 2 lapangan latih dan potensi sekitar lahan yang nanti bisa dikembangkan, mengembalikan fungsi taman, dan ada ITF. Kira-kira gitu, ini potongan dan konsep fasadnya, tapi mungkin nanti saya sampaikan lagi di bagian berikutnya. Sebenarnya, oke. Saya baik lagi nih ke Pak Iwan nih. Sebenarnya saya tertarik dengan lokasi, Pak. Sebenarnya pertimbangannya, potensi apa sih yang dipertimbangkan ketika memilih lokasinya di sini untuk membangun sebuah stadion? Karena kan ini daerah yang cukup jauh lah, misalnya dari pusat kota. Misalnya kan stadion itu kalau kita lihat di beberapa tempat itu dia ada di nggak jauh lah dari pusat kota. Nah, pertimbangannya tuh apa tuh Pak Iwan tuh kira-kira memilih lokasi ini? Ada potensi tertentu atau ada hal yang ingin dikembangkan misalnya? Ya, oke. Mas Tommy ya, jadi salah satu pertimbangan karena tadi ini akan menjadi stadion terbesar ya di Indonesia, di Asia Tenggara, tentunya dukungan transportasi nih ya yang penting untuk ketika ada nanti penonton ya, supporter yang akan hadir di dalam stadion seperti itu. Nah, ini yang keberadaan dukungan yang dan juga kebutuhan lahan yang cukup besar seperti itu. Nah, ini yang memang mendekatkan lahan yang atau mencari lahan yang cukup besar ya. Kemudian juga ada sudah terjadinya jaringan infrastruktur dalam hal di transportasi. Alhamdulillah ada lokasi yang tepat pada saat itu adalah stadion Taman BMW seperti itu. Nah, ini yang
berada pada jalur lintasan kereta api dan juga kemudian juga lokasinya adalah di dekat pesisir pantai, ya tentunya ini adalah bagian yang juga tidak semata-mata ingin membangun stadion, tetapi bagaimana juga merevitalisasi kawasan pesisir, nah seperti itu. Dan juga bagaimana mengembangkan apabila kalau destinasi wisata itu selama ini hanya berhenti di Ancol, ya Dufan, ini nanti bagaimana masyarakat Jakarta bisa lanjut sampai dengan Jakarta International Stadium di sana. Karena di sana ya nanti setelah berkunjung ke Ancol, kemudian bisa melanjutkan kembali ya dengan transportasi yang tersedia dengan kereta api dan sebagainya menuju arah timur, ya nanti di sana ada Stadion BIS, kemudian ada Kampung Bayam dan juga lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, tentunya integrasi transportasi inilah yang tadi menjadi syarat mutlak nih ya kebutuhan untuk mendukung keberadaan dari satu stadion yang memang sangat besar kapasitasnya. Nah, berkaca kepada kebutuhan stadion yang memang yang saat ini ada seperti GBK dan sebagainya, itu ketika tidak ada support dukungan dari infrastruktur akan menjadi dampak kepada kawasan sekitarnya, kemacetan, kemudian juga kebutuhan bis-bis yang supporter dan sebagainya seperti itu. Ini akan menjadi permasalahan kembali di dalam perkotaan, khususnya kemacetan dan sebagainya. Tentunya dengan menghadirkan tadi terintegrasi rencana dengan transportasi ya berbasis rel ya dengan dukungan PT Kereta Api Jakarta yang saat ini juga beberapa kawasan stasiun juga kita melakukan kolaborasi dengan PT Kereta Api ya. Ini banyak penataan-penataan yang sudah dilakukan ya Tebet, Manggarai, Gondangdia dan sebagainya. Nah, ini ke depannya ini harapannya dalam waktu dekat dapat direalisasikan 2 rencana stasiun yang akan mendukung keberadaan JIS tersebut. Kemudian juga ada LRT. Nah, LRT juga nanti ekspansi dari LRT tahap pertama ini akan juga menuju ke JIS dan juga Transjakarta. Nah, ini juga itulah yang tadi transportasi publik sehingga itulah sarana yang dibutuhkan sehingga kebutuhan lahan parkir yang cukup besar itu bisa diminimalkan ya untuk dengan dukungan transportasi yang ada. Demikian Mas Tommy. Yap. Berarti memang kawasan udah given ya, dia dilewati jalur kereta api, terus nanti semua moda transportasi andalan Jakarta pokoknya akan ke sini semua ya Pak Iwan ya. Kira-kira Pak ya. Nah, saya tertarik dengan Pak Tio tadi bilang kan stadion ini akan bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Jadi tidak membebani apa-apa lah gitu. Mungkin lebih ke Pak Ari sih. Nah, sebenarnya selain nanti Pak buat cuman event olahraga, sebenarnya rencananya tuh aktivitasnya tuh nanti bisa akan ada apa aja tuh Pak Ari tuh di sini nantinya Pak? Ya, kedepannya Jakarta International Stadium memang tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola saja. Jadi beberapa kegiatan ya yang bisa dilakukan di venue Jakarta International Stadium ini seperti kegiatan ini ya, konser musik maksudnya sampai kelas dunia gitu ya. Jadi kita bisa menonton aksi para musisi-musisi kelas dunia, tidak harus pergi ke luar negeri ya. Biasanya kan diselenggarakan di negara terdekat kita nih, semacam di Singapura. Kita bisa nanti suatu saat bisa menyaksikan musisi atau grup band kesayangan kita ya, ini akan melakukan konser di Jakarta International Stadium. Selain itu, beberapa kegiatan seperti exhibition atau pameran, festival, dan lain-lain, ini sangat memungkinkan dihelat di venue Jakarta International Stadium. Karena ini salah satu fungsi ya, atau ini untuk fitur retractable roof atau atap buka tutup ini, sehingga memungkinkan penyelenggaraan kegiatan ini tidak tergantung cuaca ya, panas, hujan, seperti itu ya. Ini bisa dikondisikan kondisi akustiknya maupun memang membutuhkan pengkondisian untuk perlindungan dari hujan dan panas. Jadi ini stadion multi event, bisa diakses masyarakat dan akan hidup sepanjang hari. Artinya tidak hanya hidup dari pertandingan sepak bola saja, Mas. Yap, setuju Pak.
Emang harus seperti itu sih Pak, biar hidup gitu ya kan, namanya ruang publik tuh emang harus hidup tiap hari, nggak cuma ada event doang sih. Harusnya emang begitu. Nah tapi begini nih, ke Pak Iwan nih Pak ya. Ini kan pembangunannya skalanya besar banget nih Pak. Tentu dampaknya pasti ada dong. Nah itu strateginya gimana tuh Pak untuk mengatasi dampaknya baik secara sosial, lingkungan, strategi Pemda DKI gimana Pak untuk bisa meminimalisir lah tentunya dampak-dampak tersebut Pak? Ya, dampak yang sangat nyata adalah dampak transportasi. Ya, tadi yang akan dirasakan adalah dampak transportasi ketika kapasitas yang sangat besar itu tidak ada dukungan transportasi yang memadai, tentunya akan dicapai dengan bis, kemudian kendaraan pribadi dan sebagainya. Nah inilah tadi ya, dengan meminimalkan parkir, dengan mengoptimalkan transportasi publik, moda transportasi publik yang terintegrasi, tentunya hal ini sudah menjadi permasalahan yang dapat diatasi ya, segera untuk terkait dengan permasalahan transportasi. Kedua terkait dengan lingkungan ya, lingkungan. Nah ini bagaimana masyarakat yang terdampak ya di dalam proyek ini itu dikembalikan kembali ya, ditempat kembali, yang tadi mungkin nanti Pak Ari juga bisa menjelaskan di mana ada kampung bayam seperti itu. Nah itu dibangunkan namanya HPPO, hunian pekerja, kemudian juga ada urban farming di sana yang nanti itu akan menjadi pekerja-pekerja perawatan dari stadion seperti itu. Inilah tadi memanusiakan dari masyarakat yang tadi terdampak, yang tidak ada konsep menggusur. Intinya adalah bagaimana mengembalikan mereka, memberdayakan mereka, dan juga nanti meningkatkan ekonomi mereka, terpadu dengan atau sinergis dengan kegiatan-kegiatan kawasan. Gitu. Nah ini yang mungkin secara detail nanti Pak Ari bisa menjelaskan bagaimana bahwa itu juga secara desain adalah melibatkan partisipasi nanti dari masyarakat ya, yang memang akan menempati lokasi tersebut seperti itu. Inilah fungsinya kolaborasi Pemprov yang dibangun tidak hanya dengan private tetapi juga masyarakat untuk menghadirkan atau membangun bersama suatu kawasan seperti itu. Ya, mungkin Pak Ari bisa menambahkan Pak dampak tadi dan juga bagaimana bisa jadi katalisator untuk pengembangan area ini secara keseluruhan tentunya Pak. Pembangunan stadion ini pastinya. Ya, oke. Menyampaikan aja, melanjutkan dari Pak Iwan tadi. Jadi sebagaimana penugasan ya, memang kita tidak hanya membangun fisik stadionnya saja, tapi bahwa pembangunan Jakarta International Stadium tadi di paparan Pak Iwan sudah dijabarkan bahwa ini memang sudah sesuai dengan RPJMD ya, semangatnya dengan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, di mana JIS ini nantinya memang sebagai ikon ya untuk katalis atau transformasi Jakarta Utara, diharapkan akan memberikan dampak ya khususnya di wilayah Jakarta Utara dan umumnya nanti ke seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana proyek ini bisa berkolaborasi dan juga menangani ya berbagai permasalahan. Tadi di depan ada permasalahan yang kaitannya dengan teknis, fisik, tapi juga ini kaitannya dengan warga terdampak. Ini bagaimana treatment, ini bahwa proyek ini berdampingan dengan warga ya. Ini barangkali salah satu contoh ya, memang harapannya Pak Gubernur, harapannya bisa menjadi contoh bagi pengembangan proyek nanti ke depannya, bahwa di sini kami memang tidak ada kata menggusur ya, jadi kami melakukan treatment khususnya terhadap warga terdampak ini melalui pendekatan resettlement action plan. Jadi di situ memang sudah saat ini memang kondisinya sudah bersih, karena sebelumnya terdapat kurang lebih ya sekitar 642 warga atau 642 kepala keluarga, maaf, dan itu sudah kami lakukan treatment, dan kami melaksanakan ya treatment tersebut tentu dibantu oleh konsultan independen, bagaimana kami melakukan penggantian untung ya melalui mekanisme atau terdiri dari berbagai komponen, diantaranya untuk berapa lama atas dasar mereka tinggal di situ, terus bangunannya permanen atau semi permanen, mereka punya usaha apa enggak. Nah itu semua didata dan secara komprehensif sudah kami salurkan, dan nantinya akan menjadi cerita kolaborasi bahwa di sisi utara JIS ini nanti
akan yang dulunya warga memang kegiatannya urban farming ya, nanti kami akan merevitalisasi urban farming ini secara modern. Bagaimana kami juga turut mengajak warga sekitar dan tidak tertutup kemungkinan juga bagi warga terdampak ini untuk turut serta atau berkolaborasi ya, misalkan nantinya untuk area di sisi utara lapangan latih itu akan kami kembangkan untuk nursery ya atau pembibitan rumput lapangan, itu akan menjadi cerita indah kolaborasi ya dengan warga sekitar. Demikian juga tadi Pak Iwan juga sudah menyampaikan terkait dengan PPO atau hunian pekerja ya, pendukung operasional, bahwasanya daerah yang dulu itu adalah wilayah kumuh, itu sekarang kondisinya sudah bersih. Terus kami bangun kembali, semangatnya ini juga karena stadion ini sangat besar, tentu membutuhkan dukungan tenaga ya nantinya yang akan turut serta merawat dan berkolaborasi dalam mengoperasionalkan stadion, seperti tenaga misalkan untuk cleaning service, tenaga untuk security, bahkan nanti sampai dengan tour guide-nya. Jadi nanti yang mereka sehari-hari turut berpartisipasi ya atau kolaborasi dalam merawat stadion ini akan ditempatkan di HPPU atau hunian pekerja pendukung operasional. Ini bahkan yang jarang sekali memang terekspos ya. Jadi memang kami tidak hanya membangun fisiknya, tapi bagaimana bisa membangun manusianya gitu ya. Semangatnya juga memanusiakan bagi warga terdampak. Jadi tidak ada istilah penggusuran. Terima kasih. Oke. Sebelum ke hal yang menarik nih tentang desain arsitektural dan green building nih, menarik. Nah, saya ingin mumpung ke Pak Ari nih sebagai empunya proyek sekarang nih Pak. Ada pertanyaan nih Pak, cukup menarik sih dari John Kennedy. Saya ingin bertanya lebih ke safety pengunjung. Jika terjadi bencana yang tidak diinginkan pada saat event, berapa exit yang disediakan untuk mengeluarkan 82.000 pengunjung serta dibutuhkan waktu berapa lama? Apakah sudah disimulasi sistem apakah yang diterapkan agar tidak terjadi kepanikan yang berujung ke hal-hal yang tidak diinginkan? Lebih ke arah safety-nya Pak, kalau misalnya ada keadaan darurat, nah itu antisipasinya akan seperti apa gitu Pak? Ya, jadi Jakarta International Stadium ini memang dirancang ya, karena ini kapasitasnya sangat besar. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi perencana, mungkin Pak Tio nanti bisa lebih detail ya menjelaskan, bahwa kami memiliki sejumlah titik khususnya untuk jalur evakuasi, dan sesuai standar bahwa 82.000 penonton ini dalam full capacity ini harus bisa escape atau keluar dari bangunan gedung ini dalam waktu kurang lebih 8 menit. Baik itu kondisi darurat yang misalkan ada gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Seluruh pengunjung ini bisa dievakuasi keluar kurang lebih dalam waktu 8 menit. Dan mereka harus ditampung di assembly point ya atau titik kumpul, ini namanya kalau di JIS ini ada area concourse stadium, di mana perhitungannya sudah mempertimbangkan dari kapasitas ya, kapasitas dan waktu ya atau jarak tempuh, mungkin dari titik terjauh tribun mereka mengakses ke area vomitory untuk jalan pintu keluar atau darurat, dan sudah kami simulasikan Mas, itu sudah ada software memang software khusus itu untuk menganalisa bagaimana pergerakan pemain ini melalui dari gate mana saja, dan nanti kalau indikatornya itu bisa biru, merah, kuning gitu ya Pak Tio ya. Jadi di situ sudah kami simulasikan terhadap situasi tanggap darurat atau sesuatu yang bisa menjadi kejadian yang tidak diinginkan. Jadi semua sudah diperhitungkan, baik itu dari sisi akses atau pencapaian keluarnya ya, kemudian titik kumpulnya keluar sampai dengan area aman ya, di mana di situ memungkinkan untuk jalur evakuasi dan untuk menampung dari gedung tersebut. Demikian Mas. Oke. Nah, selanjutnya ke Mas Tio nih, langsung aja Mas. Green building, menarik banget nih, stadion green building nih. Bisa diceritakan nggak Mas dari hal ini Mas? Ya baik, jadi mungkin saya lanjutkan sedikit ya masalah tadi evakuasi. Yep. Jadi dari 3 tier tadi yang saya sampaikan, masing-masing itu punya tangga darurat dan ada 4 kalau nggak salah lift kebakaran, dan lift kebakaran hanya untuk pemadam kebakaran dalam hal ini ya, bukan untuk sarana evakuasi. Jadi
pemadam kebakaran bisa naik sampai tempat paling tinggi. Kemudian kalau kita lihat, makanya pentingnya ruang terbuka di kota kita gini, bahwa ruang terbuka sekeliling stadion ini bisa jadi area evakuasi gitu. Bahkan mobil juga bisa naik ke sini untuk keadaan darurat ya. Sehari-hari tentunya nggak bisa naik ke konvers ini. Jadi yang bisa ada 8 menit keluar. Nah, bangunannya sendiri yang dijadikan objek untuk green building, bangunan stadion sendiri, plus lingkungan sekitarnya. Ini adalah model yang dicapai, jadi mencapai kemudian targetnya, jadi dari sisi desain ya, desain recognition platinum, mungkin saya ambil yang sudah singkat. Fitur-fiturnya ada, sebentar. Jadi ini ya, salah satunya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa kelihatannya bangunan ini tertutup. Bangunan ini hanya sedikit sekali ruangan yang ber-AC, misalnya kantor, kamar ganti pemain, corporate box gitu. Tapi secara ventilasi sebenarnya ini dilakukan secara alami gitu. Walaupun nanti atapnya buka tutup. Memang ada kelemahan yang sekarang terjadi karena bangunannya belum selesai. Jadi talang-talangnya juga belum selesai dan atapnya belum tertutup semua gitu ya, dan ada celah-celah memang untuk aliran udara. Tapi ke depannya akan jadi bangunan yang bernapas lah istilahnya gitu ya. Karena fasad ini selain untuk estetis, dia juga sebagai aliran pengudaraan penghawaan alami. Kemudian nilai OTTV ini sebenarnya relevan untuk bangunan yang ber-AC gitu ya, OTTV-nya sangat rendah, overall thermal transfer value. Kemudian bahan-bahannya dari material gitu ya, kandungan daur ulang, material lokal, dan material yang ramah lingkungan gitu. Tentu nggak 100% ya, sebagian besar diusahakan yang sebisa mungkin. Kemudian bahkan dari struktur gitu ya, menggunakan kandungan fly ash, dan kalaupun ada bagian fasad yang rusak, dia bisa diambil, diganti dan didaur ulang. Bahkan bangku-bangkunya pun sudah tersertifikasi gitu ya. Ini bisa dilihat dari potongan, ini strukturnya, kemudian atap buka tutupnya, kemudian juga dia punya rainwater harvesting, dia tadi solar panel sudah disebutkan, yang nantinya masih bisa diperluas gitu ya, bisa ditambah lebih banyak gitu ya. Yang sekarang ada fitur-fitur tambahan nih di luar green building ya, misalnya museum sepak bola, terutama Persija, itu masih akan dibangun di tahap-tahap berikutnya. Itu juga bisa jadi income gitu untuk stadion ini. Kira-kira gitu. Kalau detailnya sih semua ada di sini. Bagaimana kita mencapai green building. Tapi menurut saya ya nggak perlu sampai mungkin kalau ada pertanyaan spesifik nanti kami bisa jelaskan gitu ya. Ini daerah hijaunya misalnya. Kemudian bagaimana kita mendorong pejalan kaki gitu ya, sirkulasi pejalan kaki. Jadi parkirnya memang tidak banyak, tapi yang diperbanyak oleh Pemprov adalah akses. Jadi akses kendaraan umum, terutama yang berbasis rel. Dan yang sudah ada, memanfaatkan yang sudah ada, nanti harus kerjasama dengan KAI. Jalur LRT pun tadi sudah disampaikan Pak Iwan akan mengarah ke sana, dan MRT gitu ya. Jadi bisa kita nggak hanya mengubah nggak hanya membangun satu infrastruktur baru, tapi juga mengubah perilaku gitu ya, perilaku penonton gitu. Dan diharapkan perilaku penonton yang ada di sini juga udah bisa lebih beradab ya, nggak ada lagi tawuran itu sangat susah gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu nggak bisa diselesaikan secara fisik tentunya, infrastruktur fisik. Tapi
kenapa kita punya 2 rem timur barat pun itu memisahkan sebenarnya antara supporter tamu yang di timur, bis tempat parkir bisnya dan lain-lain sudah disediakan di situ, barat untuk untuk tim tuan rumah gitu ya. Jadi kita anggap ya Persija gitu. Tapi kalau pertandingannya tidak mengandung unsur tuan rumah dan ini ya dua-duanya bisa dipakai oleh siapa aja gitu ya. Jadi ya mungkin di luar ini. Tadi ada pertanyaan mungkin juga bagaimana tanaman, ya kita gunakan tanaman lokal gitu. Dan masih banyak lagi lah fitur-fitur. Ini ada semua di laporan Pak Ari. Yang menarik nih kan Mas Tio ya, fasadnya perforated nih Mas. Bisa cerita sedikit nggak Mas tentang fasadnya ini Mas? Ya, jadi fasad itu selain dia perforated, mungkin udah lihat tadi ada video juga, selain dia untuk untuk bernapas tadi, jadi kalau bangunan tersebut tidak dikasih perforated enamel dari bahan metal tadi, enamel juga dibuatnya di Surabaya, jadi produk lokal. Kalau dia nggak pakai perforated tadi, maka kita harus cari banyak macam-macam waktu itu penutupnya. Waktu itu kita waktu pada desain kita eksplorasi gitu. Kenapa dipilih perforated? Karena ya itu bernapas itu. Dan kalau kita masuk ke bagian dalam stadion, mungkin sebentar saya di bagian dalam stadion ini. Kita bisa lihat ada kita bisa lihat ada lubang-lubang ini. Ini adalah salah satu aliran udara ke dalam stadion dan sekaligus ventilasi silang. Ini foto baru diambil hari Selasa, berarti 2 hari yang lalu ya. Saya hampir tiap minggu sekarang ke sana karena udah mendekati finishing. Ini bangku-bangkunya udah hampir 50% terpasang gitu. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya perforated fasad ini, kita bisa lihat yang di atas ini, itu terhubung dengan lapangan langsung. Jadi tapi dia nggak terbuka. Jadi dia secara visual, secara estetis, stadionnya secara estetis sesuai dengan konsep. Tapi dia juga memberikan perlindungan gitu ya. Kalau kesana waktu hujan deras 2 hari yang lalu, airnya masuk kemana-mana gitu ya. Tapi dengan adanya perforated ini, walaupun tetap masuk, tapi berkurang jauh gitu ya. Apalagi kalau nggak ada fasad perforated ini, kita masih lihat masih ada yang beberapa yang di sisi utara masih bolong-bolong tadi yang disebutkan karena kesulitan manuver tadi ya. Dan kemudian juga concourse yang di dalam itu, dia juga terhubung dengan ini. Tadi concourse yang besar itu di lantai 3, stadion ini naik sampai ada 9 lantai sebenarnya. Kalau tingginya 70 meter itu setara dengan bangunan kira-kira 15 lantai lah. Kalau kita sampai ke atap gitu ya. Tapi ini kira-kira ini lantai di concourse itu lantai 3, terus kemudian lantai 5 dan lantai 7 kalau nggak salah. Kemudian yang lain-lain ada concourse yang kecil-kecil dan formitory ini adalah sarana escape ya, sarana jalur keluar gitu ya. Dan kemudian ambulans pemadam kebakaran semua bisa masuk lapangan dari beberapa sudut dan sudah disiapkan gitu. Ada keadaan darurat gitu, ada yang bisa ke lapangan, ada yang kalau hitungan 8 menit dari standar internasional, standar FIFA itu keluar sebenarnya. Jadi kita mengadopsi standar internasional juga standar dari Menpora dari lokal. Mungkin kira-kira gitu ya tentang fasad. Sebenarnya ada beberapa slide yang untuk ini fasadnya. Tapi coba nanti kita lanjutkan lagi. Yep. Tadi ada pertanyaan, dulu, saya bacakan dulu. Bentar. Tadi dari Sudibyo ya, menanyakan sebenarnya permasalahan klasik sih, tapi maksudnya ditanyakan sih, bagaimana rencana perawatan pengoperasian sumber dananya sehingga stadion JIS dengan segala fungsi turun ini bisa tercapai. Jadi lebih ke arah konsep
nantinya pengelolaan mungkin ya, pengelolaan dan perawatannya akan seperti apa? Mungkin Pak Ari atau Pak Iwan bisa coba bantu jawab, Pak. Ya, mungkin izin Pak Iwan dari saya ya, mungkin dari. Ya, silakan dengan Pak. Ya, strategi pengelolaan ini sangat penting ya, Mas tadi yang nanya ya, bahwa stadion segede ini dengan begitu megahnya ya, dan beberapa fasilitas, fitur-fitur unggulan dan lain-lain, tentu pertanyaannya akan menimbulkan cost yang sangat besar nanti pada saat operation atau maintenance. Nah, ini salah satu strategi operasional dan komersialisasi kami, Mas, ke depannya, bahwa kalau kita mengaca ya ke beberapa stadion, terutama di luar sana, memang tidak ada stadion yang sustain dengan hanya mengandalkan tiketing ya, apalagi klub-klub mapan sekelas Manchester United, Arsenal, dan lain-lain itu tidak ada yang mengandalkan dari tiket ya. Jadi untuk strategi pengelolaan bahwa Jakarta International Stadium nantinya akan hidup sepanjang hari. Jadi ini bisa diakses oleh masyarakat umum ya, baik itu yang mau berolahraga atau bertemu di taman atau ruang terbuka, dan stadion ini akan hidup sepanjang hari. Jadi kami memiliki beberapa ruang ya, khususnya di perimeter di sisi timur, nantinya memang akan hidup dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang setiap hari bisa diakses oleh publik, seperti tempat ngopi gitu ya, kemudian ada retail, baik itu F&B, non-F&B, kemudian tersedia store, co-working space, dan lain-lain. Dan ini karena tempatnya sangat unik ya, ini berada di tepian danau, dan kami akan memanfaatkan potensi ini ya, tentu saja untuk sisi atau strategi komersialisasinya. Selain itu, beberapa strategi lain ya untuk menarik atau yang bisa mendatangkan revenue, artinya ini bisa cukup lumayan, sebagaimana kita ketahui kayak stadion besar di dunia, kita tahu stadion Manchester City misal jadi Etihad Stadium, kemudian stadionnya Arsenal, kita kenal dengan Emirates Stadium, dan juga misalnya Bayern Munich ya, itu ada Allianz Arena. Ini juga sebenarnya salah satu cara untuk komersialisasi melalui naming right, dan harapannya beberapa metode atau strategi tersebut bisa memberikan dukungan ya untuk keberlanjutan atau sustainability, terutama bagi Jakpro selaku pihak pengelola, dan juga beberapa kegiatan lain itu akan terus kami lakukan aktivasinya, Mas, di Jakarta International Stadium. Kita sudah tahu bahwa nantinya bahwa orang yang datang ke Jakarta ini tentu tidak hanya mengunjungi beberapa tempat pariwisata ya, terutama hanya di pesisir atau Ancol, kemudian Monas. Nah, ini Jakarta International Stadium nanti akan menjadi destinasi baru atau tujuan wisata, karena selain menjadi ikon baru bagi ibu kota, tentu ini memiliki daya tarik sendiri. Jadi masyarakat bisa mengakses dan menikmati ya beberapa fasilitas atau fitur yang ada di Jakarta International Stadium, baik itu area stadionnya, kawasannya, sampai dengan kita juga memiliki fasilitas entertain ya, nantinya yang namanya Sky View Deck. Ini merupakan wahana yang tadi sempat disinggung Pak Tio, bagaimana di atas atap ini ada jalur atau trek keliling ya, ini setinggi kurang lebih 70 meter, ini bisa diakses melalui lift yang akan kita bisa melihat ya view 360 dari kota Jakarta, kita bisa melihat Ancol, melihat laut, melihat pantai, kemudian kita bisa melihat arah timur ke arah Kota Tua, kemudian kita ke selatan itu bisa melihat pemandangan gedung-gedung tinggi pencakar langit, dan banyak sekali fitur yang akan ditawarkan. Nah, ini visualisasi Sky View Deck ya, yang kemarin Pak Gubernur sudah naik 2 kali pada saat malam tahun baru, beliau sini, dan beberapa hari yang lalu beliau naik lagi bersama Afgan ya untuk melihat bulan purnama ya kemarin ya. Kelihatan Pak, kelihatan lah ya pasti. Ini salah satu wahana yang mungkin gokil ya bahasanya ya, keren, dan ini sangat wow. Nah, misalkan masyarakat nanti pada hari-hari biasa atau non-match day ini bisa menikmati. Nah, ini salah satu atau beberapa strategi yang kami lakukan
untuk komersialisasi untuk menunjang ya sustainability dari pengelolaan Jakarta International Stadium. Oke, satu pertanyaan lagi Pak. Sekalian aja nih, kan ini mau nggak mau memang fungsi utamanya kan stadion sepak bola Pak ya. Iya. Ada pertanyaan dari Faris Al-Lahji nih. Jenis rumput yang digunakan untuk stadion dan standar perawatannya bagaimana? Biar semua tahu nih Pak. Kalau selama ini kan dilihat kan kalau stadion tuh kebanyakan kan kalau di Indonesia terutama ya, kualitas rumputnya kita lihat di TV sekilas itu kan nggak begitu baik. Nah dengan standar internasional seperti ini, kualitas rumputnya itu akan seperti apa Pak? Ya, tentu kalau kita ngomong stadion, perhatian utama tertuju pada venue ya atau lapangan utama. International Stadium ini dilengkapi dengan 2 buah lapangan latih dan 1 lapangan utama. Ketiganya ini menggunakan jenis rumput yang sama, yaitu jenis rumput hybrid. Ini pertama kali juga di Indonesia, bahwa rumput hybrid ini merupakan perpaduan ya dari rumput natural dan sintetis ya. Sintetis di mana komposisinya 95% ini tetap rumput natural atau rumput alami dan 5%-nya itu sintetis. Kalau untuk jenis rumput naturalnya kami memakai jenis Zoysia matrela dan untuk sintetisnya kami memakai jenis Limonta ya mixto ini yang kami import dari Italia. Jadi ini sama persis yang digunakan di Santiago Bernabeu ya ini untuk rumput. Dan beberapa stadion di Eropa sudah banyak menggunakan, tapi untuk kalau jenis rumput alami ini menyesuaikan ya kondisi iklim di daerah atau di mana stadion itu berada. Jadi di sini kita menggunakan rumput hybrid ini pertama kali di Indonesia. Sedangkan untuk perawatan sebenarnya ini hampir sama ya dengan rumput-rumput pada umumnya. Karena hybrid ini tetap 95%-nya natural, dia perlu cukup pencahayaan atau lighting ya dari cahaya matahari, kemudian cukup untuk penyiraman dan pemupukan tentu saja, dan secara berkala kita lakukan pemotongan ya. Jadi ini hampir sama dengan rumput natural. Dan mungkin yang membedakan ya dengan stadion lain, kita ada cara unik nih untuk merawat rumput ini untuk menggunakan predator alami. Kita menggunakan namanya burung kaki bayam, Mas, di mana burung itu bisa memakan serangga-serangga pengganggu ya yang ada di rumput Jakarta International Stadium. Dan khusus untuk lapangan utama, kami juga sebenarnya memiliki alat namanya grow lighting, Mas. Ini seperti stadion-stadion di Eropa. Ini untuk membantu pencahayaan ya, manakala memang kondisi cuaca sedang tidak bagus atau karena JIS ini posisi stadionnya kan agak tertutup ya. Jadi untuk mengantisipasi misalnya kekurangan atau intensitas cahaya matahari, kita memiliki grow light ya, ini seperti beberapa stadion modern yang ada di Eropa. Ini merupakan salah satu ya atau beberapa metode untuk merawat rumput hybrid yang ada di Jakarta International Stadium. Oke, saya mau ke Pak Iwan dulu nih Pak. Kemarin saya sempat ke sana kan Pak ya sama teman-teman kantor, disambut dengan Pak Ari juga nih. Kalau saya lihat itu kan yang sekarang tuh dia si JIS-nya ini tuh kan masih seperti berdiri ya sendiri gitu ya. Kedepannya tuh ada fasilitas lain nggak sih Pak yang akan coba diinjeksikan ke situ Pak? Misalnya residensial ataupun misalnya hotel atau apa. Terus sinergitasnya itu kan ada waduk cincin dan berbagai macam elemen kota lainnya ya. Itu sinergitasnya itu gimana tuh Pak Ari? Pak Iwan, kedepannya Pak dari Pemda DKI Pak. Ya, jadi JIS itu nanti tidak hanya stadion ya, tetapi nanti akan menjadi komplek ya. Komplek Jakarta International Stadium, di situ ada hotel, ya kemudian juga ada sarana penunjang yang lainnya yang tadi ya dari Pak Ari bahwa ini nanti tidak hanya stadion yang kosong, tetapi kawasan komplek yang kosong, tetapi akan hidup sehari-hari ya, karena ini nanti akan menjadi bagian juga dari destinasi wisata baru ya di Jakarta Utara ya. Selepas Ancol tidak berhenti di sana langsung balik, tetapi nanti bisa lanjut nih ke arah timur. Di sana ada kawasan yang juga terintegrasi. Nah, ini Pemprov ya dengan Pak Gubernur ya Pak Anies Baswedan ini di mana untuk kegiatan-kegiatan untuk bangunan-bangunan yang sifatnya untuk pelayanan publik ya itu diharapkan tidak hanya sifatnya fungsional ya, tetapi juga secara estetika dan juga
menjadi wahana atau tempat edukasi bagi masyarakat seperti itu. Contohnya nanti di sana ada pengelolaan IPAL, katakan seperti itu pun juga yang selama ini hanya fungsional, pengelolaan air limbah dan sebagainya, itu nanti akan ada tempat untuk masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana pengolahannya, pengelolaan limbah tersebut. Kemudian juga nanti ada ITF Sunter. Nah, ini pun juga nanti bagaimana masyarakat juga teredukasi nih. Sampah yang sebanyak 7.800 per hari. Nah, ini nanti diharapkan ITF Sunter ini akan menjadi satu, ini di sisi utara, di sisi bagian baratnya JIS ya, nanti akan dibangun. Itu juga nanti akan menjadi satu tempat yang diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat. Nah, Waduk Cincin ini akan menjadi satu integrasi yang terpadu dengan mungkin bisa ada visualisasi saya yang di mana nanti penataan Waduk Cincin ini akan menjadi memvisualkan keberadaan dari JIS ya, di mana itu akan menjadi background yang sangat cantik ya. Ini akan ada, ini coba dilihat dulu. Ini selama ini sebentar di atasnya tadi slide yang pertama, yang ini. Oke. Nah, inilah yang tadi akan dilakukan penataan nih. Penataan Waduk Cincin diharapkan tahun ini akan selesai ya pada bulan Juli ya paling lambat. Ini akan menjadi kado ulang tahun Jakarta bagi warga Jakarta nih ya. Nanti JIS ini pun juga menjadi kado warga Jakarta nih bersama-sama dengan Waduk Cincinnya. Seperti itu. Diharapkan bahwa ini adalah penataan yang sinergis, jadi tidak hanya melihat bangunan, tetapi bagaimana mensinergiskan dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Nah, slide selanjutnya. Nah, inilah yang tadi ada viewing deck yang nanti akan menjadikan background atau stadion itu sebagai satu landmark dari sudut pandang terjauh dari Waduk Cincin itu atau dari Danau Cincin. Ini yang akan dibangun oleh Dinas Taman dan Hutan Kota itu. Ini yang nanti akan menjadikan satu destinasi wisata baru, tempat rekreasi, tempat bersantai, tempat milenial untuk tadi atau bahkan keluarga-keluarga ya dengan keluarganya untuk datang, sehingga nanti kawasan ini tidak hanya untuk spot untuk olahraga, tetapi semua warga Jakarta bisa berkunjung ke sini itu melihat keindahan wahana baru ya, tidak hanya wahana tetapi satu kawasan yang tertata dan terintegrasi itu. Nah, ini harapan ya dari Bapak Gubernur ya, ini adalah satu penataan yang terpadu sinergis yang juga melibatkan masyarakat setempat. Nanti akan bisa menjadi tour guide dan sebagainya, kemudian juga menjadi memandu kawasan ini dan sebagainya. Banyak ekonomi-ekonomi yang juga nanti akan ditumbuhkan dari masyarakat ya, tadi dengan kolaborasi yang dibangun atau disiapkan oleh Jakpro ya, tadi untuk membangun kawasan sekitarnya. Seperti itu, Mas Tommy. Ini ada yang bertanya sih, singkat tapi menarik banget nih buat Pak Ari. Sekarang sudah bisa dikunjungi, Pak? Ya, sebenarnya pada saat masa konstruksi ya kami memang membuka kunjungan itu untuk publik dan juga teman-teman media itu setiap hari Selasa ya, Selasa sore, waktunya jam 3 sampai jam 5 atau menjelang maghrib, Mas. Namun kemarin juga sempat ada program ya, memang dari Pak Gubernur, harapannya masyarakat luas ini bisa merasakan atmosfer ya Jakarta International Stadium ini pada saat masa konstruksi tanpa menunggu stadion ini selesai ya. Kemarin ada beberapa program dan ini memang sangat ini ya Mas ya, memang ada jadwalnya. Namun tetap ini ya Mas ya, prokes karena saat ini kita tahu bahwa kondisi pandemi terutama di Jakarta ya ini dengan ada bertambahnya beberapa kasus. Nah, ini akan kami perhatikan kembali dan tentu akan kami evaluasi terkait dengan prokes, SOP dan lain-lainnya. Dan harapannya ya ini merupakan bentuk komunikasi bahwasanya masyarakat ini bisa turut untuk memiliki ya, selain rasa bangga kita punya fasilitas bertaraf internasional, kemudian mereka bisa menyaksikan secara langsung progres atau pelaksanaan konstruksinya di dalam stadium dan juga beberapa fasilitas ya yang nantinya akan bisa dinikmati khususnya oleh
warga. Nah, ini memang kemarin ada beberapa kegiatan semacam itu, harapannya bagian dari strategi komunikasi juga ya, dan ini melibatkan atau agar turut serta informasi pembangunan ini sampai ke masyarakat ya, ini sampai RT RW seperti itu, Mas. Saran dikit, Pak, event internasional pertama kira-kira kapan nih, Pak? Dan apa? Ya, kalau untuk event internasional yang jelas nanti ditunggu ya update berikutnya dari kami, karena akan ada kejutan tentunya yang akan kami suguhkan di venue Jakarta International Stadium. Luar biasa. Saya udah dengar bocoran, tapi luar biasa, saya sampai nggak percaya bisa ada. Pokoknya simak terus ya untuk perkembangannya nanti. Ya, siap. Ini Mas Tion nih, dari sisi perencanaan nih Mas Tion nih. Ada nggak sih elemen-elemen yang sebenarnya masih pengen ditambahin gitu ke dalam pengembangan JIS ini, Mas? Yang mungkin setelah dilihat sekarang, wah kayaknya perlu nih elemen ini. Atau yang mungkin dulu tertinggal dan belum terpikirkan, dan sekiranya sekarang terpikir nih untuk bisa diinjeksikan lagi gitu, Mas. Ada nggak yang supaya bisa semakin sempurna mungkin nanti? Ya, yang paling penting adalah sebagai ruang publik tadi sebenarnya sudah dijelaskan ke Pak Iwan juga, oleh Pak Iwan juga. Dan kemudian Jakpro sebagai pengelola juga memerlukan income ya. Jadi ini satu real estate sendiri. Yang pertama untuk menggantikan warga yang terkena dampak, walaupun ini tanah Pemprov, tapi tetap dibangun rusun dan itu sudah direncanakan dari awal sebenarnya. Hal ini sudah dikonsepkan nggak hanya di stadion ini, ada di beberapa tempat juga di Karet. Waktu itu kami presentasi ke Pemprov, ke Gubernur. Kemudian nanti akan ada saya lupa di mana, tapi masih di dalam bangunan stadion, bahwa akan ada museum yang tadi sempat saya sebutkan. Dan kalau kita lihat ada beberapa ruangan juga yang akan ditambahkan untuk olahraga. Kan ini bangunan sangat besar ya. Untuk olahraga lain seperti tenis meja, squash, itu bisa dimasukkan ke dalam itu dan bisa mendatangkan pendapatan juga gitu. Plus ada 2 lapangan latih, dan nanti juga ke depannya akan ada fasilitas hotel, kemudian ada fasilitas komersial yang diharapkan sebenarnya komersial dari UMKM sampai fasilitas komersial yang yang entertainment center seperti itu ya, lifestyle. Saya nggak mau bilang mall karena nggak akan mall juga gitu loh. Jadi di screening stadion itu yang terutama yang bisa diakses oleh publik tiap hari gitu ya. Walaupun ada pertandingan, mereka juga bisa nonton di plaza. Yang mungkin yang belum disebutkan juga salah satu perubahan dan permintaan gubernur adalah plazanya mempunyai orientasi ke kiblat gitu. Jadi suatu waktu bisa dipakai untuk kegiatan keagamaan, terutama di plazanya ya. Tentu kalau stadion enggak gitu. Terutama di plazanya, bahkan di plaza itu ditambahkan tempat-tempat wudhu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu terus dieksplor gitu ya. Seperti tadi yang yang Pak Ari sebutkan, dan ada visualisasinya tentang skywalk. Kita belum kasih nama lah, tapi nanti mungkin Jakpro akan muncul dengan satu yang baru, dan mungkin itu sarana olahraga juga sih sebenarnya. Jadi waktu stadion sebagai stadion memang dia tidak boleh dipakai tiap hari karena rumputnya harus saya lupa, kalau nggak salah harus hanya boleh dipakai seminggu sekali gitu ya kalau nggak salah ya, kecuali yang lapangan latih ya, karena itu akan merusak rumputnya. Jadi kalau nggak seminggu sekali, seminggu 2 kali lah paling sering gitu ya, paling banyak. Dan kemudian kalau dipakai untuk kegiatan lain dia harus ditutup juga gitu. Jadi yang harus kita bangkitkan dan sudah dikonsep adalah kegiatan-kegiatan lain yang untuk publik gitu. Jadi plaza yang cukup, plaza yang luas tadi, misalnya kita bisa plaza yang luas bisa dipakai oleh publik untuk kegiatan sehari-hari gitu. Kita bisa lihat ini pada salah satu
kunjungan TABG, PTSP. Kemarin mungkin Pak Iwan nggak sempat ikut, ini fasadnya udah hampir ketutup. Ini adalah rem barat, dan kemudian dia keliling gitu ya. Keliling, yang di dalam dan di luar tuh beda, karena yang di dalam ini nanti akan ada komersial gitu ya. Jadi yang di atas ini mungkin komersial, yang apa namanya, untuk melayani selain pertandingan juga sehari-hari gitu ya, bisa macam-macam lah, apa namanya, toko yang nanti tergantung Jakpro juga. Nah, bagian yang ini adalah fasad yang apa namanya, perforated tadi yang ditanyakan, dan ada jarak antar fasadnya, jadi tetap bisa bernapas gitu ya. Nah, diharapkan dengan plaza yang jadi luas dan multi level gitu, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan kita bisa lihat juga yang untuk jalan keliling di atap. Kemudian kalau ke dalam kita bisa lihat solar panelnya. Untuk nonton mungkin nggak bisa ya, tapi untuk di sini ada solar panel di satu bagian gitu yang nanti bisa dikembangkan. Jadi ini jadi daerah ini yang baru ya, daerah tujuan wisata yang baru. Kemudian retractable roof-nya juga kita bisa lihat atap buka tutup. Atapnya sendiri sudah, kalau nggak salah ya Pak Ari, udah diliput oleh National Geographic karena pertama kali, karena masalah waktu dan metode gitu ya, ini lebih ke insinyur sipil ya, struktur ya. Mereka merakit atap di bawah, kemudian mengangkat dalam waktu berapa hari gitu. Itu pertama kali, dan itu ternyata cara yang paling efisien gitu ya, ini waktu atapnya belum diangkat. Nah ini atap, waktu atapnya udah diangkat, dia pakai apa namanya, dongkrak gitu ya, dolis. Jadi atapnya dirakitnya di bawah ini. Jadi sampai lapangannya apa namanya, sampai atapnya selesai dirakit, atapnya apa namanya, rumputnya belum dipasang gitu. Ini awal-awal gitu ya, apa namanya, foto-foto konstruksi dari awal. Kita bisa lihat kalau dia nggak pakai cladding, tentu dia akan jadi struktur biasa dan bisa ditutupi macam-macam. Tapi ternyata kalau dari dalam dia cukup transparan sebenarnya. Ya itu tadi yang tambahan-tambahan ya, lebih banyak fasilitas publik, museum gitu ya, yang bersifat budaya. Dia bisa jadi kegiatan, nggak harus di dalam stadion. Sekali lagi dia bisa di plaza yang di luar. Ada banyak sekali ruang terbuka selain tamannya dan plazanya juga gitu ya. Kemudian karena ada bangkitan orang, kemudian mudah dicapai karena dia bisa nyambung ke paling nggak dengan Transjakarta, kemudian juga jadi fasilitas baru untuk penduduk Sunter, Ancol, kemudian mungkin juga Kelapa Gading gitu ya, Kemayoran. Itu kan Kemayoran sedang direncanakan banyak sekali rumah susun tuh. Ini jadi salah satu, mereka nggak usah jauh-jauh ke GBK gitu, ke Senayan. Sekarang kan Senayan salah satu pilihan favorit. Kemudian kalau orang sepedaan kan keliling ini, stadion ini juga bisa jadi katalis gitu. Itu kira-kira. Makasih. Sebenarnya menarik, cuman karena waktu tentunya langsung aja saya closing statement-nya dari masing-masing teman berbagi kita, dari Pak Iwan dan Pak Ari dan juga Mas Tio. Harapannya apa dengan akan hadirnya ikon olahraga baru di Kota Jakarta ini, Pak? Silakan dari Pak Iwan dulu mungkin. Ya, ini merupakan kado bagi warga Jakarta ya. Tidak hanya membangun stadion ya, juga menata kawasan, tapi juga bagaimana kolaborasi membangun manusia di sini yang juga dihadirkan ya sebagai akan menjadi role model ya, yang menjadi bagi tidak hanya edukasi secara Jakarta tapi juga nasional dan juga bahkan internasional ya. Ini diharapkan karena ini kelasnya sudah internasional, tentunya akan menjadi promosi ya bagi Jakarta untuk apa namanya, bisa berkiprah. Nah, ini tentunya dukungan stadion yang berskala internasional diharapkan akan hadir ya pemain-pemain yang profesional yang juga bisa lebih mendunia dengan Persija yang nanti akan menjadi apa namanya, bermain di sini kata seperti itu. Tentunya tidak hanya Persija tetapi juga yang lain-lain. Ini akan menjadi kebanggaan tidak hanya Jakarta, warga Jakarta, bagaimana sekarang
tetapi juga kebanggaan secara nasional. Ya, ini akan menjadi satu kebanggaan terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, inilah diharapkan bahwa ini dijaga bersama-sama. Keberlanjutannya, bagaimana kolaborasi ini akan terus terpelihara, terjalin untuk pembangunan penataan Jakarta yang sustainable development. Yep. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yep. Terima kasih Pak Iwan. Pak Ari, harapannya apa Pak? Kayaknya ada yang berharap konser BTS nih kayaknya. Ya, itu harapan kita semua juga ya. Musisi atau grup band ternama dari luar ya, untuk bisa tampil atau konser di Jakarta Internasional. Overall sih, saya ya selaku yang terlibat langsung dalam pembangunan ini, harapannya kedepannya masyarakat ya, khususnya warga Jakarta ini bisa menikmati, dan ayo kita bisa jaga bareng-bareng nih stadion yang sudah dibangun dengan begitu megahnya, dengan beberapa fitur maupun fasilitas unggulan, dengan segala kecanggihannya dan kelebihannya ya, ini sudah diakui dunia internasional. Kita sudah masuk ya top 10 ini untuk stadion termegah di dunia, ini versi Daily Mail ya. Kita patut bangga. Harapannya Jakarta International Stadium ini nantinya akan bisa menjadi referensi atau rujukan ya bagi pengembangan stadion-stadion modern ke depan, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi orang misalnya mau bangun stadion itu tidak hanya mengunjungi Inggris gitu ya, atau Jerman, Spanyol dan lain-lain. Mereka bisa datang ke Jakarta, mereka bisa datang ke Indonesia untuk melihat atau studi banding bagaimana fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Jakarta International Stadium. Dan harapannya dengan adanya ini ya, nanti selesai masa konstruksi bisa menjadikan ruang ketiga khususnya bagi warga Jakarta, dengan beberapa fasilitas maupun ruang-ruang publik sebagai wadah interaksi oleh warga ya, bisa mengakses langsung ke stadion. Dan yang tak kalah penting, seperti harapan dari Pak Gubernur, bagaimana ini akan menjadikan atau mengubah sebuah culture baru, di mana bisa mengedukasi ya untuk lahirnya supporter-supporter yang teladan. Kemudian pemain-pemain juara harapannya bisa mengangkat trofi, mengangkat medali di stadion kebanggaan kita dengan stadion kelas dunia. Dan nantinya pada saat selesai, insya Allah di bulan Maret tahun 2022, situasi pandemi ya semakin membaik, dan yang kami harapkan Jakarta International Stadium ini, karena tidak hanya digunakan untuk sepak bola saja, harapannya bisa menjadi ya kebangkitan untuk industri sport and entertainment khususnya di Jakarta. Luar biasa. Oke, yang terakhir Mas Tio, harapannya Mas sebagai perencana Mas. Ya, saya sebenarnya mau minta waktu sedikit bahwa ya, dari semua nama ini kenapa Green Building Council Indonesia Tengah, karena waktu itu ini presentasi untuk Green Building. Tapi anyway, bahwa terwujudnya stadion ini selain dorongan dari Pemprov DKI melalui gubernur yang fully support, tapi ada teman-teman kontraktor KSO ya, kemudian ada engineer gitu, terus ada kami juga, bukan hanya kami arsiteknya, ada Bureau Happold itu mereka yang meningkatkan kapasitas stadion ini dalam hal kompetensi gitu. Proyek yang baru mereka selesaikan adalah White Hart Lane di Tottenham, mereka renovasi kerjasama dengan Jakarta Konsultindo. Jadi harapan kami sebenarnya sebagai arsitek, saya juga nggak sendirian, ada tim kami gitu. Kami udah ikut dari tahun 2010. Sebenarnya udah ada 2 izin yang waktu itu, pertama Pak Iwan udah menyetujui izin tahun 2011, kemudian kemarin 2019 ganti desain, jadi sebenarnya kita udah bisa bikin 2 stadion asal ada tanahnya gitu ya. Tapi anyway, ya pertama tentu kalau buat kami cita-citanya adalah menjadikan satu ruang publik sebenarnya, estetis, bangunan sendiri gitu yang jadi satu kebanggaan. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia, masyarakat
warga Jakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa berbangga karena punya fasilitas internasional, dan siapa tahu kita bisa jadi tuan rumah Piala Asia udah pernah, Piala Dunia gitu. Karena dan memang akan jadi tuan rumah Piala Dunia U23 kalau nggak salah ya. Tapi kita harapkan kita bisa jadi tuan rumah bersama, artinya bahwa prestasi harus ditingkatkan. Dan yang harus kita pikirkan, kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu yang membantu Kemenpora juga, bahwa tiap kabupaten sekarang akan harus punya satu stadion, ya nggak harus sebesar ini. Sebenarnya stadion di tiap kota atau kabupaten cukup 5.000 atau 10.000 penonton gitu ya. Tapi itu akan meningkatkan prestasi olahraga, terutama olahraga sepak bola dan olahraga-olahraga lainnya. Itu aja, terima kasih waktunya dan perhatian teman-teman sekalian. Ya, luar biasa sekali. Olahraga khususnya sepak bola merupakan elemen tidak terpisahkan dari kota Jakarta. Kebanggaan Jakarta akan tim kesayangannya adalah pemersatu dari warga Jakarta itu sendiri. Sudah sepantasnya kebanggaan tersebut harus dapat diakomodasi melalui infrastruktur olahraga yang juga mumpuni tentunya. JIS telah menjadi benchmark baru di Indonesia bagaimana suatu infrastruktur sarana olahraga direncanakan. Tentunya dengan mengantisipasi isu-isu masa depan seperti masalah lingkungan, iklim, dan juga ruang publik kota. Selanjutnya, keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi jawaban akan pertanyaan mengenai dampak pengembangan kawasan yang masif ini. Pertanyaan yang akan bisa dijawab oleh waktu seiring dengan berkembangnya kawasan ini menjadi lebih baik lagi. Bersama saya Tommy Arif, jumpa lagi di ruang-ruang kelas berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Ya, terima kasih semuanya, Pak Iwan, Pak Ari, dan juga terima kasih semua. Semoga memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semua. Oke. Jadi udah selesai nih diskusinya. Oke, terima kasih Mas Tommy atas ya gitulah. Oke mulu ya dari tadi. Oke, teman sekelas, jadi kita tadi udah sama-sama dengar ya dan lihat juga kan gimana sih pembangunan JIS gitu. Terus kabarnya tuh yang terakhir gimana sih? Gitu. Oke, jadi kalau ke Jakarta Utara nanti nggak cuma ke Kota Tua gitu, tapi kita punya destinasi baru nih yaitu Jakarta International Stadium. Gitu. Iya oke terus Mbak, benar. Oke, sebelum menutup diskusi malam ini, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Silakan ditulis kritik dan saran dari S-Class hari ini. Oke, dan pastikan juga teman-teman sudah mengisi formnya dengan benar, karena data tersebut akan diinput untuk pengiriman e-sertifikat. Linknya ada di chat ya, teman-teman bisa diklik langsung. Dan untuk rekaman hari ini bisa juga diakses di YouTube kita, Saya Talks. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar kalian tetap up to date dengan seri-seri yang akan datang. Jadi S-Class nggak berhenti di seri ini aja nih, tenang. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saatnya pengumuman untuk 3 penanya terbaik. Oke, jadi pertama-tama selamat kepada saudara atas nama ini John Kennedy. Wah, keren banget. Oke. Lalu yang kedua ada saudara Sudibyo dan yang ketiga saudara Faris. Oke, kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi silakan DM nomor HP-nya ke Instagram @studio_sa_e untuk pengiriman hadiahnya. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih teman sekelas. Terima kasih kepada Mas Tommy selaku moderator. Lalu ada Pak Ari, Pak Tio, dan juga Pak Iwan selaku teman berbagi. Dan juga kepada Bu Doti selaku Ketua IAI Jakarta. Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung keberjalanan acara S-Class. Nantikan seri S-Class selanjutnya. Stay tune on our Instagram @studio_sa_e. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.